Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Panjang jam 11 baru tidur, pasti ada pelanggaran. Fisiknya, psikologinya, bahkan spiritualnya. Akibatnya apa? Tidur jam 12 atau tidur setengah 11, jam setengah 12. Terlambat sudah kita bangun subuh. Disinilah kemudian terjadi diskomunikasi. Ya, subhanallah. Saya hanya mau menyederhanakan pada hari ini. Ayo bangun komitmen suami istri kompak menggayuh. Kita punya perahu kiri dan kanan. Kiri suami, kanan istri, atau sebaliknya istri kanan, suami kiri, menggayuh kiri kanan, kompak. Ya, kompak kiri kanan supaya kemudian jalannya lurus, siratal mustaqim, lurus dengan kebenaran ini. Bahwa malam hari itu ada SOP besar. Memang tidak detail. Ini banyak dilanggar. Bahkan ada orang yang habis Isya masih main HP, masih main komputer. Ya kalau ada hubungannya dengan perusahaan sesekali, ya itulah namanya lembur. Tapi kalau lembur tiap malam hanya kita mengekspresikan bersama dengan grup, betul kebaikan, betul itu pertemanan, betul itu persahabatan, tapi waktu dilanggar. Kita tidak berselingkuh dengan yang lain, tapi kita berselingkuh dengan kemauan kita. Ya, Masya Allah. Nah semoga sekali lagi kita mencoba mengkonsisteni apa yang Allah sampaikan di rumah tangga dalam bentuk-bentuk yang global. Yang teknis sudah sering dilakukan, sudah sering kami sampaikan, ustadz yang lain sampaikan, tapi coba yang global. Ya. Selesai maghrib paling lambat kita makan malam dengan definisi makanan sehat, sedikit volumenya tapi kualifikasinya tinggi. Boleh sayur yang segar atau buah yang segar. Mungkin makanannya tidak selezat ketika kemudian memakai bumbu dan lain-lain. Tapi apalah artinya kemudian enak, segar dan banyak kita makan kalau kemudian pada saatnya kita tidur dalam keadaan terlelap, ngantuk berat seperti mata dikunci. Akhirnya jangankan bicara sholat malam, subuh pun banyak keteteran. Allahu Akbar. Tidak menuduh, tapi kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Ya kebetulan ini suami tidak ada, ngelantur, jalan berselancar di dunia maya. Orang beriman, tentu saja yang saya maksudkan yang ikut pengajian ini, tentu harus berbeda polanya dengan orang kebanyakan yang tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik secara fisik memang kita tidak kenal, kecuali informasinya, tapi secara sunnah yang menyertai kehidupannya seolah-olah itu menjadi barang asing. Sholat kita ikuti, wudhu kita ikuti, puasa kita ikuti, haji kita ikuti, napak tilas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi makan tidak bersama dengan Rasulullah. Jadwal malam tidak bersama dengan Rasulullah. Seolah kita menolak kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung. Kita menjadi orang yang sangat kontras dengan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita tidak mungkin sesempurna Rasulullah, tidak sesempurna dengan sahabat, tapi jangan ditinggalkan semuanya hal-hal prinsip. Malam hari ada pakaian, dan yang dimaksudkan oleh pakaian, hunna libasul lakum walakum libasul lahun, yang dimaksudkan adalah istri. Bagi suami adalah istri, bagi suami adalah istri, bagi istri adalah suami. Ini kalimat klasik tapi harus konsisten. Bahwa ketika kita bergaul dengan istri dalam arti seksual, salah satu di antara definisi dari pakaian. Ya, kalau kemudian sudah terjadi sesuatu, segalanya bertahta, segalanya gagah, segalanya tegak berdiri menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, ternyata berbanding terbalik ketika di rumah. Lemes, semua tertidur,
Allahu Akbar. Maaf, kalimat ini terlalu vulgar, tapi ini fakta. Ada orang berumah tangga, tanda kutip ya, telanjang karena istrinya tidak jadi pakaian, kecantikannya tidak menjadi pakaian, karena kekuatan biologisnya sudah lemah lembut. Afwan, mohon maaf, tapi ini gambar fakta. Di atas 40% komunikasi biologis rumah tangga yang ada di pengadilan agama Balikpapan aja silakan dicek, menggugat itu perempuan. Satu diantaranya, keharmonisan dalam arti biologis sudah angkat tangan. Dia punya kebutuhan, bukan karena penyakit gula. Tentu masih banyak hal yang bisa menjadi asbab itu semua. Kekuatan fisik biologis tidak memberi perhatian. Kenapa? Karena malam banyak dilanggar, makannya dilanggar, tidurnya dilanggar. Daya imun yang bisa dikembalikan sangat kuat sekali adalah memfaktakan tidur kita cukup dan berkualitas. Cukup dan berkualitas. Ada yang cukup panjang 7 jam tapi tidak berkualitas. Mau buang air kecil di tengah malam terus, gelisahlah, susah ketika hilang pikirannya. Ya sudah tertidur jam 10, tapi lelapnya hilang ingatannya baru jam setengah 12. Kenapa? Karena banyak pikiran-pikiran kotor, banyak kemudian ilmu-ilmu sampah, banyak informasi yang terekam tapi tidak terkendali. Akhirnya menyulitkan kita tidur. Ya jalan pintas sih ada. Ada obat yang di dalamnya mengandung obat tidur, ada vitamin yang di dalamnya mengandung obat tidur atau mencampurkan. Tapi apakah kita kemudian menggantungkan tidur yang begitu nikmat, yang begitu berkualitas dan begitu menjadi surga, tanda kutip, di rumah, itu kehilangan momennya. Saya hanya ingin menyampaikan dua ayat, di ayat yang ke-21 dengan ayat yang ke-22, dua-duanya diawali dengan wa min ayatihi. Wa min ayatihi, dua-duanya. Silakan dibuka. Artinya bukan pesan biasa, bukan wasiat Rasul lagi. Allah mendesainkan kepada kita tujuan visi besar dari pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan wasiat. Dan kita harus kejar, bukan harus kita ketahui, bukan menjadi wacana, tapi menjadi produksi yang terproses bahwa ada sakinah, ada mawadah, ada warohmah, dan boleh dikatakan usia senja pun masih ada mawadah, masih ada arohmah, dan masih sakinah, karena ini tanpa batas usia. Ini menjadi pikiran besar orang yang beriman. Ya, orang yang tidak beriman kepada Quran, ngapain ruang-ruang sakinah, mawadah, warohmah kemudian menjadi bagian dari kekuatan energi yang harus dikembalikan? Ngaji aja tidak pernah, tahu aja tidak pernah, nikah saja apa adanya dan sesudah nikah juga apa adanya. Ya, visi seperti ini tidak diurus. Ya, kita ini orang beriman menjadikan Quran sebagai patokan. Nah, patokan Quran mengingatkan la ayatil liqaumi yatafakkarun. Pada ayat yang kedua la ayatil liqaumi yasmaun. Dua-duanya meminta secara konsisten, dengar, 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 dan dengar. Bukan dari saya, Allah seolah berteriak kepada kita. Malam dan siang ini harus diatur. Sekali lagi di kantor sudah selesai. Ikuti apa yang menjadi patokan-patokan sinergitas yang disiapkan oleh manajer. Insya Allah di situ ada ruang sukses. Setidaknya ada apresiasi dari perusahaan untuk mendapatkan bagiannya. Berupa jempol, berupa kebaikan, atau kemudian sensasi-sensasi lain yang bisa didapatkan dalam bentuk bonus. Tapi di rumah milik kita, kita manajernya, istri anggotanya, berdua kita mendesain waktu. Tapi di sini ada nafsu. Saya tidak mengada-ada pada diri saya. Mau ke masjid saja, kadang bertarung, bawa HP jangan, bawa HP jangan, bawa HP jangan. Harus diputuskan jangan bawa HP, kecuali kalau mau siaran seperti ini.
Kenapa? Assalamualaikum, assalamualaikum, sudah mau buka, pusing kepala kita. Keinginan mau tahu berita dari mana, siapa yang mengirim, seperti apa statusnya orang. Saya putuskan, saya tidak bawa subuh. Ada kesempatan berzikir, ada kesempatan istighfar, ada kesempatan menangis, ada kesempatan tadabbur, ada kesempatan kita merenungi perjalanan panjang hidup sesudah kematian ini. Ada hidup sesudah kematian ini. Harus ada kesempatan mata melihat ayat-ayat Al-Quran, tangan ini menyertai zikir-zikir kita kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi perang sampai sekarang, bawa jangan, putuskan jangan. Alhamdulillah. Ada hak pikiran, perasaan dan hati mendapatkan bagiannya dari sebutan nama-nama Allah. Ada kesempatan munajat lebih panjang. Ada kesempatan sholat isyraq yang hadiahnya adalah umroh. Ini baru mengendalikan sesuatu yang baik-baik saja. Toh kita juga bukan penonton yang macam-macam. Kita juga bukan penggemar sinetron cinta sebagaimana Pak Menteri. Nah. Tapi sekali lagi, yang baik-baik saja kalau tidak dikendalikan waktunya, dia bisa menghabisi kesempatan yang lain. Ya. Nah, selesai maghrib kendalikan, paling lambat kita makan sayur dan makan buah. Di ujung sendok kasihkan ada madu sedikit, tidak usah banyak-banyak karena bukan zat manisnya yang dibutuhkan, tapi gugus hidroksil yang menyertai madu itu yang dibutuhkan oleh otak kita. Masya Allah. Sudah ada waktu aurat di situ. Bismillah. Ya, jam 10 paling lambat kita sudah tidur, jam 9 paling lambat sudah tidur. Sehingga kita bisa bangun sesuai dengan hitungan 4 atau 5 jam kemudian kita bisa bangun. Program ini bukan program orang pesantren, program ini bukan program Nabi, program ini bukan programnya para ulama saja, Nabi saja, orang pesantren saja, programnya orang beriman yang mau sama-sama menuju ke pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, SOP ini milik kita semua, sebagaimana ayat Al-Qur'an adalah milik kita semua. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Harus menjadi visi besar dan selalu dikembalikan dan selalu diingatkan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan itu semua. Uang, mobil, rumah adalah fasilitas yang menyertai agar kita tetap bahagia di rumah, bukan yang lain. Sesibuk apapun, bagaimanapun banyaknya pekerjaan yang harus kita dapati sebagai wujud komitmen dengan perusahaan, jangan mengganggu dan menghalangi kebahagiaan kita di rumah. Senyum qurrata ayun yang didapatkan dari istri kita mendapatkan qurrata ayun dari wajah kita, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oh Fadis, masihkah ada qurrata ayun hari ini? Kita harus jawab ada, sebagaimana adanya dalam Quran. Bukan kalimat abstrak, perbal dan jauh di langit ketujuh, atau jauh dalam angan-angan panjang sebuah bahasan yang kosong. Dia bukan janji biasa, dia sebuah kepastian dari kepastiannya janji Allah. Qurrata ayun ada di rumah ketika suami memimpin dalam ketakwaan menyertainya, ketika suami dermawan dalam kebaikan dan kemuliaannya, sebagaimana istri sabar menyertai dengan ketulusannya, kurang dan lebihnya suami, dia adalah pemimpin kita. Semoga kalimat-kalimat yang mengglobal semuanya, sekali lagi semata-mata kita mencoba konsisten dengan ayat la ayatil liqaumi yatafakkarun, bahwa informasi tentang pernikahan harus selalu disegar-segarkan. Tujuan dari bertemunya suami dan istri harus disegar-segarkan untuk sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Dunianya Allah sudah sebut dalam 3 bingkai tadi. Kalau ini mulai berkurang, kembali semuanya ke titik awal, seolah kita menjadi pengantin baru yang mau dinasihati oleh ayat-ayat Al-Quran. Dibaca begitu sederhana bacaannya dan begitu sederhana tujuan yang dimaksudkannya.
sebagaimana sederhana juga dalam menyikapi dan menindaklanjutinya. Selamat malamnya dengan ibadah, dengan spirit yang kuat, dengan kekuatan pakaian yang tiada lain menggembirakan istri bagi suami dan menggembirakan suami bagi istri, dalam arti yang sesungguh-sungguhnya secara fisik, biologis, seksual. Definisi lebih jauhnya Bapak lebih paham dan mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang tersampaikan. Itu hak kita, itu milik kita, dan itu bagian kita, itu jatah kita dari Allah. Asal kita konsisten. Usia ternyata hanya batas waktu untuk kuatnya sekali dan kuat lebih dari sekali. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, selamat berjuang di rumah dan juga berjuang di kantor. Berjuang. Identifikasinya agar Allah menghitung. Baiknya di rumah ibadah, baiknya di kantor juga ibadah. Sehingga usia 60, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun sehat bermartabat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini visi besar, lebih besar lagi sebagai visi kehidupan, visi global, sekaligus menjadi jalan yang harus dilalui oleh siapapun yang bernama orang-orang yang beriman. Terima kasih teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat kami yang kami tidak sebutkan satu persatu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fatur dan kawan-kawan, Bu Fitri dan Bapak, ya. Pak Japril, Pak Jasri, Bu Jasril, oh dari mana ini? Izin untuk dijelaskan kembali sepintas saya membaca bahwa konsep hidangan sehari-hari sehat sempurna yang belakangan diketahui tidak pas dengan kesehatan. Ternyata kebijakan negara tentang makanan sehat diadopsi dari konsepsi negara superpower. Bagaimana penjelasan Ustaz? Ini menarik, menyangkut tentang makanan ya. Saya bukan ahlinya, tapi setidak-tidaknya mengambil bagian dari teman-teman yang memang berada di dunia bisnis, dijadikan sahabat untuk selalu berdiskusi, baik di teman-teman yang ada di DKK, di Ikatan Dokter Indonesia, ya secara personal kami menjalin komunikasi tentang yang seperti ini. Insya Allah termasuk Dr. Zaidul Akbar, Profesor Dr. Ainul Fatah atau Profesor Marzuki, masih banyak lagi yang lainnya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan dokter-dokter yang secara ilmu dasarnya sudah selesai. Apa pada akhir kesimpulannya? Ya, sederhananya begini. Ketika Allah menyampaikan nikmat-nikmat besarnya di dalam surga, coba kita lihat yang dideret oleh Allah Subhanahu wa taala, identifikasi makanan di surga itu 90% menyebut buah-buahan. Dan masih banyak buah-buahan di surga yang tidak ada hari ini. Tapi yang ada hari ini di dunia itu disebutkan beberapa di antaranya. Ada anggurnya, ada apelnya, ada pisangnya, ada fumihanya, ya kan? Ada sejenis apa itu? Belimbing, sejenis apa itu? Markisa, sejenis apa yang merah itu? Besar? Bukan mangga, ya. Astagfirullahaladzim, baru kemarin ambil. Semangka. Ini yang rajin makan semangka itu jangan dianggap sederhana, karena cairan dari semangka yang tidak ada suntikannya, Balikpapan insya Allah tidak ada, tapi kalau Jakarta hati-hati ya. Itu semangka, itu airnya itu Masya Allah antioksidan yang luar biasa itu. Cuma saya tidak berani mengatakan dia adalah Viagranya laki-laki, tapi kalau mau didefinitifkan ke sana juga silakan. Jadi orang yang minum airnya 1 gelas saja, artinya 1 gelas, 1 liter saja, tapi semangkanya 1 biji itu lebih dari cukup. Air putih tentu sehat. Air yang didapatkan dari ruang buah-buahan super sehat, karena di dalamnya ada antioksidan.
Air jeruk itu bukan karena manisnya saja, tapi lebih daripada itu. Jeruk nipis bisa menjadi kekuatan alkalin yang membuat pH-nya naik sehingga mudah mencairkan ya kebekuan darah. Ya, ada aizuro ya kan? Makanan yang kemudian alkalinnya dinaikkan di posisi 8. Mereka yang sedang tidak memakan probiotik, insya Allah itu sangat sehat sekali. Cuma sekarang kan sudah ada juga kemudian makanan dan minuman yang terikat dengan pH tinggi, tapi itu dibuat oleh elektronik. Tentu tidak boleh saya sebutkan alatnya, karena nanti menjadi fitnah ya. Ya ada baiknya, tapi tidak selamanya kebaikan itu baik terus. Tapi yang alamiah pH-nya di posisi 8, insya Allah ruangan putaran nadi dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung itu memadai untuk dikatakan sehat. Darah-darah yang lincah, darah-darah yang kuat, dan tidak ada kemudian senggolan di lendir berupa asam urat atau kemudian lemak darah atau yang lain-lainnya, kolesterol dan lain-lainnya. Insya Allah. Sebenarnya sih makan siang relatif agak merdeka, walaupun merdeka tidak berarti seenaknya, tapi makan malam betul-betul harus dikendalikan. Bukan tidak makan, jenis makanannya dan waktunya serta volumenya, dan itu ada di telunjuk kita kebijakannya. Pikiran kita mengendalikannya, tindakan kita harus kuat dengan apa yang kita pahami. Pemahaman kita tentang sehat di malam hari itu kadang-kadang tidak bisa mengendalikan tangan dengan mulut untuk mencoba memasukkannya. Ya, pengalaman kami sebagai ustadz ya, aduh kalau sudah diajak, tapi disitulah kemudian kita kendalikan. Saya ini aja, nggak usah dulu pakai itu. Ya ada nasinya tapi tidak diambil, tapi ada ikannya ambil semua. Ya ambil semuanya. Sehingga walaupun kemudian kita diajak makan malam, ya kita mengambil porsi yang relatif cukup dan kualifikasinya tingkat tinggi. Apalagi ikan kan omega 3-nya kuat, ikan laut itu. Yang penting tidak digoreng ya. Ya, yang penting tidak digoreng. Saya kira Bapak lebih memahami yang saya maksudkan. Semoga kita bisa konsisten. Waktu itu selambat-lambatnya maghrib isya deh. Ya sesekali. Tapi jangan berkali-kali, sesekali. Saya juga makan habis isya. Tapi sesekali, itu pun dengan porsi yang terkendali. Mungkin makanannya sama, tapi kendalinya. Yang bisa dipastikan, saya tidak pernah meninggalkan madu. Bukan pada jumlah sendoknya, ujung sendok sudah cukup. Andaikan dengan tangan pun kita bisa melakukannya. Kebutuhan gugus yang akan menyelamatkan tidur kita di malam hari dan segar dengan akses oksigen yang bagus itu membutuhkan zat gula murni, bukan gula-gula yang terkait dengan sintetik atau apalagi rasa gula yang dibuat. Gula putih pun kita hindarkan. Gula aren boleh, itu pun tetap dikendalikan jumlahnya. Ini otak harus diselamatkan. Saraf ada di sini, kekuatan hormonal juga ada di sini, pikiran, perasaan, kesegaran ada di sini. Ya, kendalikan itu, cintai itu, dia akan memerintahkan ke bawah seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang sehat dan super sehat. Bersama Nabi, bukan sholatnya saja, bersama Nabi makan kita, bersama Nabi tidur kita. Insya Allah, rahasia besar dari perjalanan Islam bisa dinikmati. Sehingga Islam bukan pada kaifiat ibadah mahdoh, sholat semata, tapi 24 jam kita nikmati hidup yang normal sebagai manusia yang bekerja dengan profesi yang sukses, tapi di rumah tangga juga, insya Allah. Nah, nanti ada pembiasan-pembiasan makanan, ada pembiasan jumlah, ada pembiasan jenis lemak yang jenuh dan tidak jenuh. Ada ruang yang bisa berpotensi ke kolesterol, berpotensi ke gula, berpotensi ke asam urat. Sebelum itu terjadi, 2 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali, dibekam. Ada titik di mana titik itu memang ditempati oleh darah-darah kotor. Ada namanya akhdain, ada katifain dengan alwarik. 6 titik sudah cukup bagi orang sehat. Tidak sampai bercangkir-cangkir, mungkin sedikit sekali. Jadi pembiasan-pembiasan makanan wujud kemanusiaan kita masih lemah, sudah dikendalikan tapi sering lolos.
Ya, insya Allah itu kalau kemudian menjadi kelebihan dan nanti kemudian jadi darah yang kotor atau menjadi lemak yang tidak jenuh dan lain-lain, ada olahraga, ada bekam. Rasulullah dan para sahabat itu berbekam bukan waktu sehat, bukan waktu sakit, dalam keadaan sehat. Tapi sederhana, tidak sampai setengah jam. Karena membekamnya hanya di 6 titik. Bahkan hanya di 2 titik, di akhdain. Kalau kekuatan kelaki-lakian, ya itu di daerah Al-Warik, di daerah titik 22, 23, 24. Di situ kemudian sering ada ganjalan, kurang olahraga, banyak duduk, kurang jalan, itu biasanya terjadi sumbatan di situ. Itu yang membuat kekuatan spermatozoid tidak maksimal, sehingga daya juangnya dia ya hanya gagah di wajahnya tapi tidak gagah di hadapan istrinya. Mohon maaf, itu dibekam di titik itu, titik bekam kelaki-lakian. Artinya bukan impoten tapi potensinya tidak maksimal. Istri juga butuh pakaian, butuh yang lain, tapi ini lebih butuh. Nah, salah satu diantaranya itu sebentar aja. Saya bisa jadi ke tempat bekam, bisa jadi cukup istri. Enggak sampai setengah jam kok, 5 menit malah. Klek, klek, klek. Keterampilan yang bisa diajarkan oleh semua orang. Karena sunnah ini sesungguhnya bukan profesi yang harus dijembatani oleh seseorang saja. Profesi ini bisa dilakukan. Kan tek, nah, SOP-nya tidak sampai setengah jam kalau kita mau belajar. Ayo kapan? Ya, saya tantang. Ayo kapan? Semata-mata kita ingin mengenal sunnah Rasulullah SAW. Itu kalau terjadi pembiasan, dan faktanya kita manusia bukan orang yang terhebat mengendalikan pikiran dan perasaan. Ada saja pembiasan-pembiasan makanan itu, lebih-lebihnya itu. Ya, bahkan lemak-lemaknya itu, gorengan-gorengannya itu, ya sudah, itu salah satu diantisipasi untuk tidak menjelma jadi penyakit. Bekam. Nah, dengan catatan tadi, tidur tetap menjadi pondasi. Tidur di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, itulah sesungguhnya rahasia yang fundamental. Untuk itu ada kaitannya dengan makanan. Jangan makan malam begitu banyak. Apa yang terjadi? Begitu tidur semua sudah istirahat kecuali alat-alat pencernaan. Kasihan, kapan dia tidur, kapan dia istirahat? Ya. Sekali lagi mohon maaf, identifikasi makanan di malam hari. Lihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang berita surga. Di situ disebut pisang. Ada pisang mauli. Ya. Subhanallah. Di situ disebut susu. Di situ disebut madu, di situ disebut anggur, di situ disebut zaitun, di situ disebut atin, dan sederet lagi makanan yang ada di Indonesia semuanya, yang berjenis sama, setidak-tidaknya mendekati sama. Ya, terima kasih dan mohon maaf tidak mendetail. Ya, tetapi saya ingin gambarkan ini adalah bagian yang tidak boleh diabaikan. Kita kepingin sehat sampai menjelang meninggal dunia. Tentu menjadi visi yang bisa dikejar dan bukan angan-angan sebagai sebuah mimpi. Karena faktanya orang tua bapak-bapak itu kan usianya hebat-hebat. Kenapa? Makanannya sederhana dan terkendali. Ya, masih lincah itu. Masih lincah. Nah, bergurulah kepada orang tua yang sesungguhnya dia berguru kepada Rasulullah SAW. Terima kasih. Untuk memberi nasihat kepada istri atau anak kapan waktu yang terbaik. Quality time adalah kesepakatan. Kualitas waktu adalah kesepakatan. Dengan catatan konsisten. Kalimat kuncinya konsisten. Bapak bisa dipegang janjinya. Bapak bisa dipegang komitmennya. Istri senang sekali, sebagaimana istri juga begitu, bisa dipegang apa yang menjadi amanah dari bapak, dan itu wujud kepemimpinan. Karena memimpin itu bukan menunjuk dengan perintah, tapi mengarahkan dengan ketauladanan, atau kemudian memberi harapan sebagai sebuah nilai. Maka harapan suami sebenarnya bentuk dari komando, bentuk dari kepemimpinan. Jadi
Ya apalagi bagi pegawai ya, tentu tidak bisa subuh misalkan, tidak bisa. Ya nanti waktu libur hari Sabtu seperti ini. Ya mungkin duduk berdua, yang dibahas sederhana. Bagaimana Mi? Baiknya jam berapa kira-kira makan malam? Ya kalau begitu sih Mama sih tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau kemudian malam itu jangan ada yang digoreng dulu? Karena minyak-minyak hari ini banyak bermasalah. Apalagi kalau sudah diulang-ulang, kita juga tidak tahu kalau gorengan di sana. Ada komitmen. Kalimat-kalimat menasihati tidak selamanya dalam bentuk verbal. Seorang suami yang senantiasa sholat duha cukup mengatakan, begitu istrinya, Abi atau Bapak tadi saya kontak-kontak kok tidak diangkat. Di tulisannya dijawab, Afwan Umi, ya 2 atau 3 lah i-nya, Afwan Umi, Atpan Ma De misalkan. Tadi lagi salat duha. Lagi salat duha ya. Ini bukan perintah, tapi rasanya malu betul suami yang begitu sibuk, suami yang kemudian manajer, suami yang kemudian JM, suami yang mungkin lebih daripada itu, atau kemudian karyawan biasa yang dengan tugasnya begitu banyak, ternyata dia sholat duha. Tidak memerintahkan, tapi istri akan terkait dan terikat dengan pesan moral. Suami menjadi tauladan. Di saat sibuk, bagaimana di rumah? Masa tidak punya kesempatan? Seperti itu sebaliknya. Atau mungkin informasinya begini, Afan Umi siapa tahu ngontak, Abah mau ikut pengajian dulu, kebetulan ada tadabbur ayat tentang kinerja hari ini. Misalkan ngasih judul aja, tidak ngasih juga linknya, itu menjadi asuhan. Dia akan mengasuh secara moral. Suami saya dekat dengan orang soleh, suami saya dekat dengan kebaikan di masjid. Loh, tapi Abi kok ndak pulang? Iya, tadi kebetulan pas habis zuhur ada pengajian, ada konsumsi, jadi ndak pulang. Alhamdulillah di masjid lagi informasinya. Jadi informasinya di mana? Umi jalan aja keluar, terus MT Haryono ada di kiri. Nah, ada itu warung Sunda misalkan ya. Istrinya yang disuruh ke sana. Saya bukan anti kuliner, tapi mengendalikan di usia 40 ke atas apalagi 50 itu harus menjadi kekuatan. Sesekali menjadi surprise, sesekali itu menjadi momen, tapi tidak boleh. Nah, momen-momen inilah bisa kita pakai. Ya, biasanya kalau Abi itu ngajak ke yang di pinggir pantai sana, biasanya ngajak ngobrol. Ya, ngajak ngobrol. Jadi kita mendesain suasana yang tidak disengaja, yang sebenarnya itu konsistensi kita untuk ngomong. Mama besok jadwal ini tidak perlu, tapi kita konsisten. Kalau hari Ahad selesai ini, ya bukan tidak boleh ketemu dengan teman-teman, tapi saya harus ketemu dulu dengan istri. Catat dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Konsistennya inilah quality time. Inilah momen-momen waktu yang cerdas. Ya, sebaliknya juga di rumah. Menurut kesehatan Profesor Doktor, ahli seksiologi, ahli psikologi, para ulama, disimpulkan memang dalam satu pekan itu kita bertemu dengan pakaian itu minimal 4 kali. Ketemu dengan pakaian yang sesungguhnya, pakaian yang segar, pakaian yang sehat, pakaian yang harum, pakaian yang disetrika, ya, pakaian yang siap untuk dikancing dan lain-lain. Ya, semoga bisa dipahami. Inilah momen selesai. Ya, tidak perlu kemudian tek ya. Ada saatnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Tentu omongan-omongan non-verbal ini sering terjadi sebenarnya diskusi panjang. Ya. Dan insya Allah saya punya keyakinan kalau kita ada pencerahan, ada penguatan dan sunnah menyertai kita, ada tanjakan kenaikan, sabikun bil khairati biidnillah. Karena begitu janji Allah, kualitas cinta itu akan naik terus, kualitas sayang itu akan naik terus ya. Nah, ada penurunan tapi bukan kualitasnya hilang, tetap terjaga.
usia senja kalau toh nanti di usia 70, tapi cinta juga tetap bermakna dan bertahta. Itu menjadi visi kita. Tidak ada penurunan cinta, tidak ada penurunan perhatian, tidak ada penurunan yang berkaitan dengan ruang-ruang fisik, kecuali memang fitrahnya sudah harus turun, tapi kualitasnya tetap terjaga. Mungkin intensitasnya berkurang di usia 60 tahun, tapi kualitasnya terjaga. Kenapa? Bersama Rasul sehat bermartabat, bersama Rasul berkantor dan bekerja dengan prestasi. Sehingga kita bukan karena bahagia ada uang, ada istri, ada suami, ada Allah yang membahagiakan kita, karena sunnah nabinya dipakai dan Al-Quran juga dipakai, dan cara hidup kita membuat Allah ridho karena jalan syariatnya dipakai. Allah ridho, ridhonya bersamaan dengan kebahagiaan yang disampaikan kepada kita, ridhonya bersamaan dengan prestasi yang kita dapati. Oleh karenanya selamat berjuang di kantor dan selamat berjuang di rumah. Di kantor ada komitmen, di rumah ada komitmen. Di kantor ada janji, di rumah ada janji. Di kantor ada adab, di rumah ada adab. Di kantor ada nikmat, di rumah ada nikmat. Di kantor ada aturan, di rumah ada aturan. Di kantor ada SOP, di rumah ada SOP. Semuanya terikat dengan kebaikan. 24 jam. Insya Allah kalau sudah jadi karakter, jadi kepribadian, maka itulah yang dikatakan dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh agung memang akhlaknya orang-orang beriman. Tentu saja teridentifikasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat ini untuk umatnya, bukan hanya untuk Rasulullah semata, untuk umatnya menjadi contoh dan ketauladanan. Tentu saja qudwah yang tidak mengenal waktu dan ruang, jauh dari Rasulullah tapi dekat dengan cara hidupnya. Insya Allah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui dulu sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.